Halo semuanya, perkenalkan saya Nilomi Rayani, Regulasori A dengan NIM 11691. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji PET, dan uji Sobel. Baik, yang pertama kita langsung ke uji validitas. Teman-teman bisa buka aplikasi SPS-nya. Kemudian teman-teman bisa copy data dari kuesionernya. Teman-teman paste di bagian data view. Kita tunggu sebentar. Teman-teman lanjut ke variabel view di bagian name. Saya akan ganti ke variabel x1.1, x1.2, x1.3, x2.1, x2.2, x2.3, x2.4, M1.1, M1.2, M1.3, Y1.1, Y1.2, Y1, Y1.3, Y1.4, Y1.5. Kemudian untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Pada bagian kolom label, saya copy dari nama variabel pada X1, X2, M, dan Y. Nah, sudah, kita balik kembali ke data view. Kita tambahkan kolom untuk kolom total pada sebelah Y1.5 dengan cara transform compute variable. Pada kolom target variable, teman-teman bisa isi dengan total. Pada numeric impression, teman-teman bisa klik variabelnya ditambah dengan variabel x1.2, begitu seterusnya.
Lalu teman-teman bisa klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian data view, bagian terakhir di sebelah Y1.5, untuk total sudah ada. Baik, ini untuk total di sini saya nolkan. Baik, kita lanjut ke uji validitas dengan cara teman-teman bisa klik analyze, correlation, lanjut ke bivariate. Teman-teman bisa masukkan semua variabel termasuk juga totalnya ke bagian variabel. Kita klik option, teman-teman bisa klik yang ini, exclude case list twist. Teman-teman bisa klik continue. Oke. Nanti akan muncul tabel korelasinya. Dalam tabel korelasi, data yang dinyatakan valid itu ada lambang bintangnya. Baik, kita bisa lihat pada kolom total. Pada kolom total, dari X1 sampai Y1.5, X1.1 sampai Y1.5, terdapat satu variabel yang tidak valid, yaitu variabel pada X1.2. Sisanya merupakan variabel yang valid. Baik, untuk selanjutnya uji reliabilitas. Teman-teman bisa klik analyze, klik scale, reliability analysis. Teman-teman masukkan semua variabelnya kecuali totalnya. Masukkan pada kolom item. Kita klik statistik. Pada kolom descriptive for kita klik semuanya. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nanti akan muncul hasil dari reliabilitas. Dalam tabel case processing summary, di sini itu dijelaskan bahwa total responden itu ada 76. Untuk Cronbach alpha itu ada 0,796 untuk 15 data, 15 variabel. Baik, sekian untuk uji reliabilitas. Sekarang kita lanjut ke uji normalitas menggunakan uji KS test. Dalam uji normalitas, yang kita perlukan dalam datanya itu adalah total dari variabel kita. Total dari X1 itu berapa, total dari X2 itu berapa, total dari M dan Y itu berapa. Kebetulan saya di sini sudah mentotalkan sebelumnya total dari X1, X2, M dan Y. Baik. Sebelumnya saya bisa hapus ini. Baik, selanjutnya kita lanjut ke uji normalitas dengan menggunakan uji KS test.
Sebelumnya saya sudah mentotalkan jumlah dari responden dari variabel X1, X2, M, dan Y. Kita gunakan ini untuk uji normalitas. Kita copy dulu. Kita masukkan ke bagian SPSS di bagian data view. Kita lanjut ke variabel view. Di bagian sini saya ganti dengan X1, X2, M, Y. Dalam bagian label saya ganti dengan, untuk X1 itu ada citra perusahaan, untuk X2 itu ada kualitas layanan, untuk M itu ada kepuasan pelanggan, untuk variabel Y itu ada minat beli ulang, untuk desimalnya di sini saya nolkan. Baik, kita lanjut ke uji normalitasnya. Kita ke data view, analyze, kita klik norma non parametric test, kita cari legacy dialog, kita pilih satu sampel KS, kita masukkan semua variabel ke tes variabel leads, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini untuk uji normalitas dengan menggunakan KS test atau Kolmogorov-Smirnov test. Baik, sekarang kita lanjut ke uji multikolineritas. Data yang kita gunakan sama. Kita klik analyze, kita klik regression, lalu ke linear, kita klik di bagian dependent, kita masukkan variabel Y. Untuk independent kita masukkan variabel X1, X2, dan M. Lalu di bagian method kita klik enter, kita masuk ke statistik, kita pilih bagian regresi, kita pilih estimate, covariance metric, model fit, collinearity diagnosis, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji multikolineritas. Yang kita gunakan adalah bagian kolom koefisien dan koefisien correlation. Selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Baik, dalam menguji heteroskedastisitas itu data yang digunakan sama. Langkah-langkahnya adalah
Dalam mencari heteroskedastisitas kita menggunakan dua langkah, karena kita menggunakan uji Glatzer. Jadi langkah pertama untuk mencari unstandardized residualnya atau RS_1 itu kita klik analyze. Kita klik regression ke linear. Kita masukkan ke bagian dependennya Y atau variabel Y. Pada bagian independennya kita masukkan X1, X2, M. Terus itu kita klik save. Kita klik bagian residualnya unstandardized. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Baik, ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer langkah pertama. Untuk yang langkah kedua, bisa-bisanya loading. Ada tinggal kok dia ngulang anjir. Baik, kita lanjut ke bagian uji heteroskedastisitas yang bagian mencari absolute unstandardized residual, yaitu dengan cara klik transform, compute variable. Dalam target variable kita klik res. Maksud saya dalam target variable kita ketik absus. Salah, yang huruf besarnya itu ada A, S, dalam numeric inversion expression kita ketik res S_1, lalu kita klik OK. Nah, nanti kolomnya akan muncul di sebelah kolom res. Nah, ini dia kolom absolutnya. Maaf, tadi saya ada kesalahan informasi. Kalau dalam uji heteroskedastisitas ini, tadi saya infokan dalam 2 langkah. Ternyata ini ada 3 langkah, yaitu langkah ketiganya kita menguji meregresi absolute unstandardized-nya ke residual dengan cara kita klik analyze, kita klik regression linear, kita keluarkan pada bagian dependennya, kita masukkan absusnya ke bagian dependen. Ke bagian independen kita masukkan X1, X2 dan M, lalu kita klik save. Kita hapus centang pada unstandardized di residual, lalu kita klik OK. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer. Baik, selanjutnya kita lanjut ke uji PET.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji PET, di mana data uji PET ini sama seperti data dalam uji asumsi klasik, yaitu saya menggunakan total dari variabel X1, total responden dari variabel X1, variabel X2, M, dan Y. Di sini saya akan mengganti pada bagian name-nya. Untuk variabel ini saya beri nama X1. Ini S2, yang ini M, yang ini Y. Untuk desimalnya saya nolkan. Untuk label, di bagian labelnya sesuai dengan judul saya mengambil pengaruh gaji terhadap insentif, pengaruh gaji dan insentif terhadap kinerja karyawan pot kaca tiup. Berarti untuk X1-nya itu saya pakai gaji, untuk X2-nya saya pakai insentif, untuk M-nya saya pakai motivasi, untuk Y-nya saya pakai kinerja karyawan. Baik, saya ulang. Untuk judul yang saya ambil yaitu pengaruh gaji dan insentif terhadap motivasi pada kinerja karyawan pot kaca tiup. Untuk menguji PET dalam menguji PET kita ada 2 langkah, yaitu langkah pertama untuk menguji variabel X1 dan variabel X2 terhadap M. Yang kedua, untuk menguji variabel X1, variabel X2, variabel M terhadap Y. Langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu menguji variabel X1 dan variabel 2 terhadap M, yaitu dengan cara klik regression linear. Kita masukkan variabel motivasi atau M ke dependen, kita masukkan variabel gaji atau X1 ke independen, kita masukkan variabel X2 atau insentif ke independen. Lalu kita klik OK. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Ini adalah hasil dari uji PET langkah pertama atau menguji X1 dan X2 terhadap M. Kayu udah ya. Kayu udah kemarin katanya. Nih? Yang itu nggak tahu, kemarin Kak Rima ya. Iya, udah ada pesanan tinggal beli. Oke. Kalau bisa dikirim ya hari ini ya. Soalnya tadi malam ya. Baik, ini adalah tabel hasil dari langkah pertama untuk menguji uji PET, yaitu menguji variabel X1 dan X2 terhadap M. Yang kita gunakan nantinya adalah tabel model sumarinya, yaitu pada bagian R square.
Dan yang kedua yaitu tabel koefisiennya. Yang kita gunakan adalah standardized koefisien betanya. Oke, selanjutnya kita uji pada langkah kedua, yaitu uji variabel X1, X2, dan M terhadap variabel Y. Caranya sama seperti langkah pertama tadi, yaitu dengan cara regression linear. Pada bagian variabel independennya, untuk motivasinya kita keluarkan. Kita ganti dengan variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Untuk bagian motivasinya atau variabel M-nya kita masukkan ke bagian independen, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji PET yang kedua, yaitu menguji variabel X1, X2, dan M terhadap variabel Y. Yang kita gunakan juga sama, yaitu model sumarinya dan tabel koefisiennya. Selanjutnya kita akan menguji uji Sobel, yaitu dengan website kalkulator statistik, yaitu www.danielsoper.com. Nanti gambarnya akan seperti ini. Teman-teman bisa klik statistik kalkulator. Akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa klik mediation model. Kita klik Sobel test kalkulator mediation. Akan muncul seperti ini. Sebelumnya kan kita sudah punya data dari hasil uji PET. Dari hasil uji PET regresi model yang pertama, yaitu yang uji X1 dan X2 terhadap M, yang akan kita gunakan adalah pada tabel koefisiennya yang bagian ini. Yang bagian X1 0,148 dan 0,114. Kita masukkan koefisien X1-nya di sini di kolom A dengan nilai 0,148. 0,148. Untuk yang kolom B kita masukkan koefisien M yaitu 0,22. 0,222. Untuk kolom CA-nya kita gunakan 0,114. 0,114. Untuk yang di kolom selanjutnya kita gunakan model regresi yang kedua, yang koefisien yang pada bagian M yaitu 0,147. 0,147. Kita klik calculate. Dia akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Ini untuk pengaruh X1 terhadap Y melalui M. Yang ini untuk pengaruh X2 terhadap Y melalui M. Baik, dengan sekian penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.